Halo, Assalamualaikum Virus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana bang? Malam-malam nelfon lagi. Ini Surat lagi, Virus. Boh? Iya, mau curhat. Curhat biasa tentang pilkada. Gimana? Kemarin kan Virus sudah ngejelasin terkait dengan pemilu yang diadakan di Korea Selatan ya. Nah, abang nih kemarin sempat mikir ya Virus ya, gimana bila mana memang pilkada 2020 ini dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19 atau tepatnya 9 Desember 2020. Nah, abang rasa ya Virus, kalau misalnya pilkada ini dilaksanakan di keadaan seperti ini, itu bakal menurunkan kualitas dari sebuah pilkada itu sendiri Virus. Salah satu alasannya yaitu bakal terjadinya electoral malpraktik di situ Virus. Nah, kamu tahu nggak maksudnya? electoral malpraktik itu apa? Nggak tahu. Tapi kalau kata-kata malpraktis tuh kayak familiar gitulah di kedokteran gitu. Kayak kesalahan-kesalahan mungkin ya. Iya, sebenarnya electoral malpraktik itu bisa diartikan sebagai tindakan yang dilakukan baik itu oleh kandidat atau peserta pemilu atau peserta pilkada, terus tim kampanye yang itu tujuannya untuk memanipulasi baik di tahapan, proses dan hasil pemilu itu sendiri Virus. Jadi kualitas pemilu itu bisa menurun karena terjadinya electoral malpraktik ini. Nah, ngomong-ngomong ya, kamu kemarin sempat mantau nggak di beberapa berita dan media sosial yang lagi viral itu? Yang gimana? Tentang electoral malpraktik itu loh. Yang lagi rame, bansos. Yang apa? Kan bansos banyak. itu loh. Oh, paham viral itu. Iya, sampai viral kan itu, sampai trending topik di Twitter itu, hashtagnya. Nah, makanya. Nah, netizen biasa lah. Ya biasalah, netizen Indonesia kan cepet banget kalau urusan iya, kalau urusan kayak gini. Nah, sebenarnya ya abang setuju sih dengan apa yang diungkapkan oleh netizen dan diresahkan oleh netizen itu. Mereka menganggap bahwa kejadian politisasi bansos itu merupakan bagian dari penyelewengan kekuasaan atau bagian dari electoral malpraktik. Kenapa? Karena sejatinya bantuan sosial itu seharusnya terhindar dari hal-hal politis, khususnya untuk mendongkrak elektabilitas suatu calon, terutama ya Virus, bila mana si calon tersebut merupakan seorang petahana. Nah, ini yang hal yang menjadi krusial, di mana petahana kan atau orang yang sudah menjabat dan ingin ikut dalam kontestasi pilkada itu kan powernya itu besar ya Virus ya. Dia bisa menggunakan seluruh sumber daya, baik itu sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan sumber-sumber daya lainnya yang dimiliki oleh negara untuk mendongkrak elektabilitas mereka. Nah, salah satu kasus yang kemarin itu abang analisis ya, itu tergolong ke dalam penyelewengan kekuasaan. Nah, abang tuh sangat menyayangkan Virus sebetulnya kejadian tersebut, dan jangan sampai lah ya kekuasaan jadi lebih syahwat kekuasaan jadi lebih menonjol di diri seseorang dibandingkan dengan rasa kemanusiaan itu sendiri. Kayak gitu sih Virus. Tapi emang politisasi bansos tuh kayak gimana bang? Gak tahu maksudnya aku. Jadi kalau kemarin itu ya, kasus kemarin ya, itu ada sebuah bantuan sosial yang diberikan oleh Kementerian Sosial atau pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Nah, seharusnya kan kalau lihat dari sistem penyaluran ya Virus ya, di kita kan menganut sistem penyaluran berjenjang ya, misalnya dari pemerintah pusat turun atau melalui Kementerian Sosial, lalu turun ke pemerintah
provinsi, turun lagi ke pemerintah kabupaten atau kota, terus turun ke kecamatan, turun ke RT RW, terus turun ke masyarakat. Nah, di di setiap step itu bisa terjadi sebuah electoral malpraktik, terutama di jenjang provinsi dan kabupaten. Kasus yang kemarin itu di jenjang kabupaten, virus. Bantuan sosial dari Kementerian Sosial, ya ditempeli sama dia stiker foto dirinya mengatasnamakan pemerintah daerah bla 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 bla, seperti itu. Nah, tapi sayangnya emang nggak boleh kok, kan dari dia juga. Ya kalau misalnya foto atau tulisan tersebut mengatasnamakan pemerintah, atau fotonya itu berdua, mungkin bupati wakil bupati atau gubernur wakil gubernur, itu mungkin bisa dianalisis sebagai hal yang sah-sah saja ya, virus. Tapi kejadian yang viral kemarin itu kan kamu tahu sendiri, fotonya itu satu. Sendirian itu. Iya, walaupun memang mengatasnamakan pemerintah, tapi kan dari fotonya kok mencurigakan gitu loh. Ada intrik kayaknya tuh, Bang. Nah, itu bisa jadi. Jadi Abang mau curhat itu sih sebenarnya. Ya gak apa-apa. Ya kayak gitulah, Bang, mau gimana lagi, kan ini posisi lagi pandemi, terus masyarakat lagi butuh bantuan banyak. Ya wajar aja mungkin kayak gitu. Tapi kalau misalnya kasusnya kayak gitu, itu bisa ditindak nggak, Bang? Kalau ditindak sih mungkin sulit ya, virus, karena memang kalau misalnya ditindak melalui lembaga pemilu misalnya kayak Bawaslu gitu ya, itu sulit. Atau mungkin bisa jadi nggak bisa ya, virus, karena kan memang si orang tersebut belum sah menjadi peserta pemilu, seperti itu. Nah, jadi ini jadi nggak bisa dihitung buat kayak penyelenggaraan kampanye gitu ya, Bang ya? Nah, itu belum bisa disebut kampanye juga sih sebenarnya. Tapi karena belum kehitung. Iya, tapi bagaimanapun keadaannya kan memang hal tersebut merupakan hal yang tidak wajar ya, tidak baik gitu loh. Sebuah bantuan sosial yang artinya memang cuma baru melanggar, artinya melanggar norma dan juga melanggar wewenang lah artinya gitu ya. Iya, kayak gitu. Kalau bisa memang bantuan sosial itu jangan sampai dituliskan misalnya atau diberikan foto gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, bahkan jangan sampai ada tulisan yang merujuk atau menggiring opini masyarakat untuk mencap si orang tersebut atau si figur tersebut akan melaksanakan atau akan mengikuti pesta demokrasi, yaitu Pilkada 2020. Misalnya jangan misalnya pemerintah daerah bla 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 memberikan sembako atau bantuan sosial kepada masyarakat. Di bawahnya misalnya tulisan lanjutkan. Nah, itu kan bisa menggiring opini masyarakat, virus. Banyak loh itu. Ngeri juga ya, Bang ya. Iya, banyak loh itu sebenarnya. Kejadian-kejadian kayak gitu, cuma ya sulit memang untuk ditindak. Ya cuma kita bisa ngandelin satu, cuma bisa ngandelin mulutnya netizen aja, Bang. Iya, betul. Gitu. Dan kalau bisa masyarakat bisa lebih juga klarifikasi kan akhirnya. Iya, tapi kan tetap juga masyarakat kan berpikirannya udah berpikiran negatif aja kan. Dan masyarakat, Abang yakin ya, masyarakat Indonesia tuh bisa lah mereka menjadi seorang yang selektif gitu. Ya takutnya kan kayak orang-orang yang nggak tahu gitu ya, Bang ya. Iya, memang sih. Ya gitulah, virus. Abang sangat menyayangkan sih kejadian-kejadian kayak gitu. Aku juga sih, Bang, mau gimana lagi, cuman ya kita terus mengedukasi masyarakat lah, jangan ya bisa selektif lah artinya gitu lah, Bang. Iya, benar, virus. Abang setuju. Nah, mungkin itu aja sih, virus, dari Abang. Cuma itu juga nggak apa-apa, Bang, ini juga udah malam kok. Iya sih. Waktunya juga. Bang, ada telepon, Bang. Oh iya, ya udah. Ya, Bang ya. Gitu aja ya. Ya. Ya, assalamualaikum. Ya, yuk. Waalaikumsalam.